pemirsa dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan melanjutkan obrolan santai kita bersama tim Kongres Aksara Jawa 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan atau Pundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini sudah hadir di samping saya ini ada praktisi aksara Jawa, juga sekaligus musisi kondang. Nah, beliau Mas Joko Alisanto atau lebih dikenal sebagai adipatinya Geng Kobro. Ini obrolan siang kali ini kita mungkin agak sedikit membahas yang lebih ringan-ringan saja ini, Mas Joko, terkait dengan apa namanya aksara Jawa ini ketika muncul atau kemudian dimunculkan lagi di ranah publik masyarakat umum yang notabene memang bukan berlatar belakang dari sarjana sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa. Itu bagaimana selama ini yang sudah pernah atau sering Mas Joko temui di lapangan? Oke, terima kasih Mas Setio. Sebenarnya ini menarik untuk kita sampaikan pada masyarakat bahwa strategi Jogja. Nah, ini sebenarnya strategi Jogja. Strategi Jogja pemerintah DIY untuk membumikan kembali aksara Jawa. Ini tidak lepas dari istilah yang dulu selalu kita tahu. Kalau kita bicara kebudayaan, pasti tempelannya sosial budaya. Tidak bisa dipisahkan. Maka sosial budaya. Dulu dinas juga dari satu, sosbud pasti. Maka strategi yang digunakan oleh pemerintah Jogja dalam ini, kemudian Sultan sebagai Sultan dan Sultan sebagai gubernur itu ini dijalankan. Leading sektornya sosial budaya. Maka dimulai dari sosial. Dan kebetulan saya ikut di awal itu. Dan yang saya temui ketika kita mulai membumikan lagi aksara Jawa, tugas saya adalah memprovokasi bagaimana kebanggaan itu ditimbulkan kembali. Contohnya simpel aja, saya bicara ke teman-teman masyarakat itu, bu itu nanggu tulisan aksara Jawa regane larang. Iya lah, regane larang. Memunculkan juga rasa pede. Ya itu, memang yang harus dimasyarakatkan kan itu ya. Artinya produkmu nek iki digawe nanggo aksara Jawa kowe ra mudeng larang. Oke. Dimulai dari itu, akhirnya orang, oh iya ya, nek aku nggawe kopi tak tulis aksara Jawa, luwih larang. Kaos tak sabel aksara Jawa, luwih larang. Kita tidak bicara ini tulisannya benar atau salah. Selama kita keliling, oh kebanggaan itu harus dimunculkan dulu. Nah, ini dia yang menjadi permasalahan. Selama ini kadang ketika kita orang awam biasanya ya, ketika ingin mengeksplorasi diri dengan aksara sendiri, artinya dengan aksara Jawa dalam hal ini, kadang muncul rasa takut salah, kemudian takut dicaci, takut dibully. Nah, itu selama ini bagaimana solusi yang mungkin pernah Mas Joko temui di lapangan, keliling dengan awalnya tadi ya, kita bicara leading sektornya sosial budaya, maka dimulai dari dinas sosial waktu itu. Kemudian kita keliling gerakan bangga penggunaan aksara Jawa, gerbang peraja. Yang saya temui sama, dan kekhawatiran itu, tapi aku tuh mas aku ingin sinau nulis iki salah. Sing nyalahke sapa? Kae. Artinya bahwa selama ini bahkan murid SD ketika belajar angel salah. Maka kita bisa simpulkan, sing nyalahke sapa gitu kan. Nah, ini berarti kan ada guru, entah itu guru, entah itu orang tua, entah itu mereka yang lebih ngerti. Kemudian iki salah. Nah, ketika saya keliling, saya cerita di Indonesia kita ini ada 250 juta orang yang taruhlah kita ini semuanya sudah tidak buta huruf. Kita semuanya belajar ABCD. Nah, ketika kita belajar ABCD, adakah 1% dari orang Indonesia yang menjadi sastrawan? Tidak sampai. Artinya belajar ABCD bukan kemudian harus menjadi sastrawan ahli bahasa Indonesia. Jadi bahkan kita mungkin menulis bahasa Indonesia masih salah pasti. Nah, di Jawa
ketika mengajarkan aksara Jawa, anak sekaligus dituntut untuk ini benar secara sastra Jawanya. Jadi kangelan, merasa angel karena bahasanya sudah tidak seperti itu. Oke, berarti yang bisa kita tangkap salah satunya adalah kenapa teman-teman kita di luar sana ketika ada inisiatif untuk kembali mempopulerkan aksara Jawa, terkendalanya pertama karena memang belum mereka itu menyukai aksara itu untuk mereka tuliskan, sudah ada ketakutan. Nah, berarti ada sesuatu yang memang kita harus ubah. Itu. Maka benar sekali, artinya ketika kita bicara dari kebanggaan dibangun, udah salah enggak apa-apa gini-gini, kemudian pemerintah Jogja ini nututinya kan budayaan. Nah, kebudayaan di sini, kemudian kita megang teman-teman itu yang dipegang di sini benar guru-guru. Karena apa? Generasi MG itu contoh mbaknya. Karena yang selama ini ngajar ke generasi muda itu guru. Betul, artinya begini, berarti yang pertama kita coba untuk membangun rasa bangga terhadap penggunaan aksara Jawa di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Kita tahu lah anak-anak sekarang ini kan kadang suka opo ya istilahnya itu, kalau Jawa ini nganyel ke. Mereka diminta untuk belajar aksara sendiri, kadang berkeluh kesah mumet, sulit lah macam, tapi tanpa ada guru, tanpa ada mentor yang setiap hari ngajarin mereka sudah bisa mulai aksara Korea. Ini kan itu ada sesuatu yang kadang lucu buat kita Indonesia. Artinya memang yang perlu kita lakukan adalah sementara waktu memang melepaskan semua kaidah itu. Mereka tulis, bahkan bahasa Jawa kita nomor 2 kan. Setelah mereka bangga, bisa nulis ABCD Jawa tadi, baru nanti pasti akan tertarik. Dan saya yakin ketika mereka sudah mulai tertarik menulis, dia akan mencari. Itu setiap manusia akan mencari sing bener nih pasti gitu. Otomatis dia akan mencari sumber yang baru yang seperti apa. Tanpa kita minta pun mereka tetap akan mencari muncul ya. Film Korea itu benernya begini digulai. Berarti memang satu itu yang menjadi permasalahan awal di kita. Kenapa kadang ketika kita bicara tentang aksara Jawa, entah itu di konteks masyarakat ataupun di konteks birokrasi, kadang belum sudah banyak pihak-pihak yang kemudian mengkanter iki salah kudunya ini dan segala macam. Padahal jangka kesananya kan agak lebih panjang ketimbang hanya sekedar kita bergundel atau sepele yang saya akhirnya radinggo malah ganggu. Kan lebih baik kita menggunakannya dulu. Salah nggak kok, bahasa Indonesia aja sekarang sudah jadi bahasa alay kok, sing aneh-aneh kok. Lambat laun dengan berprosesnya masyarakat muncul kebanggaan, maka dengan sendirinya paugeran itu akan berjalan dan dicari. Atau mungkin generasi ke depan nanti akan buat paugeran sendiri. Oke. Saya kira begitu. Ya kadang kita sekarang ributin malah mereka nantinya akan gaya dewi. 50 tahun, 100 tahun yang datang, mereka juga akan berproses berevolusi dari. Makanya terkadang Mas Satya ini kan sama teman-teman yang di sini kan mau yakin, kok sih dibutuhkan ben kanca-kanca ini apa? Ini yang paling penting di kongres ini kan. Nah itu dia, maka agak sedikit berkait sambut. Artinya ketika kita bicara tentang pengembangan konteks aksara Jawa ke dunia anak-anak milenial, artinya kita berpandangan bukan untuk kita ke belakang, tapi kita ke depan. Ke depannya. Gimana peradaban kita masih tetap eksis di masa akan datang, maka memang, nah ini yang kadang di masyarakat masih menjadi pertanyaan besar adalah ketika muncul tahun 2009 per 1 Oktober aksara Jawa kita senyap tiba-tiba sudah terdaftar. Artinya banyak orang yang mungkin kaget kapan prosesnya, kemudian bagaimana kok tiba-tiba sudah terdaftar. Bahkan ada yang mengatakan, mungkin malah berpendapat bahwa ayo di OCM meneh Unicode itu, padahal itu sudah final. Artinya sudah perkara nanti ada revisi, mungkin itu bisa berjalan. Nah, yang jadi masalah di lapangan Mas Joko, apa sih sebenarnya yang dipahami oleh masyarakat tentang Unicode itu sendiri? Itulah artinya masyarakat itu ngerti aksara Jawa enggak. Artinya ketika saya keliling juga itu aksara apa? Oke. Itu masih banyak orang.
Padahal di komunitas. Iya, sudah kita wong Jawa. Iya. Ngomongin Mas iki wacane apa itu ngasihnya itu kebalik. Oke. Aku oh ya nggak apa-apa karena memang nggak ngerti. Iya, iya. Artinya ya kita ayo ini aksara Jawa bentuknya seperti apalagi kok cerita sekarang orang kok Unicode yang tahu aksara Jawa aja belum tentu tahu apa Unicode Urgensinya apa sih? urgensinya apa ANSI itu apa Kemudian itu juga ada yang mengatakan begini, ketika di Unicode semua aksara, salah satu syarat ketika aksara Jawa itu bisa masuk ke slot Unicode kan paling tidak prosesnya panjang. ya. Di sana semua karakter aksara Jawa baik itu yang masih dipakai Ataupun sudah tidak tidak dipakai harus terdaftar, dimasukkan ke dalam slot Unicode. Supaya apa? Supaya ketika nanti perkembangan di dunia digital, ketika kita pengen mengutip lagi masalah-masalah lama, kita tidak kesulitan. siapa tahu Nah 30 tahun lagu bahasanya Jawa sing saiki berubah. iku muni kaya sing kuwi meneh ya iso. Artinya, Bagi mana? Bisa jadi. nah artinya yang dipahami masyarakat kan bingung kok jadi aksara Jawa yang kami tahu selama ini hanya 20, Iya. Doto Solo Dojo seterusnya itu kok tiba-tiba begitu muncul di Unicode kok bergedek susunannya kok banget. Itu jadi permasalahan. Selama ini kita diajari dari kecil sampai besar susunan aksara Jawa itu Hano Coroko. Tapi begitu kita melihat slot aksara Jawa di Unicode, kok susunan aksaranya tidak Hano Coroko, malah di A980 malah langsung Condro Bindu, tidak mengurutkan, tidak mengurutkan aksara. Kemudian di bawah ketika masuk Wianjono atau aksara konsonan, tiba-tiba kok diurutkannya KK dan seterusnya. Memang ada sesuatu yang memang apa ya namanya sekarang. Nah dari Mas Joko selama ini memandang dari, kalau saya mungkin dengan teman-teman di tim kongres, karena memang awal mula kenapa kita menggelar kongres ini kan salah satunya memang arahnya ke situ ya. Nah juga latar belakang saya di filologi, itu mungkin tidak begitu nggak kaget. nggak kaget, tapi di masyarakat awam yang selama ini hanya taunya manual, bahkan mungkin mengaplikasikan aksara Jawa di ranah komputer pun masih belum jauh ini bingung iki konsep tinggung di, bahkan ada yang tahu hanya satu font saja. Tentang mereka tanpa mengetahui bahwa ada varian banyak sekali font aksara Jawa. Bahkan istilah font aja belum ngerti. Ya itu wajar karena memang kita. Dan Mas Joko juga produktif juga, ada berapa font Mas yang keluar. Tugas saya kan cuma boro-boro Salah satunya contoh kan adalah produksi font cakrik atau langgam aksara Jawa yang bisa diketikkan di komputer meskipun belum bisa full sesuai slot Unicode, tapi setidaknya sudah bisa menipu mata kita di komputer. Artinya gini, memang saya terpikir waktu itu memulainya karena eranya sudah digital. Maka yang dipahami masyarakat sekarang itu paling gampang apa? Sama seperti susunan KH tadi. Kemudian kok menjadi hanya 20-an acara kemudian ketika saya keliling saya bicara, lu enggak perlu kita permasalahkan dari 49 menjadi 20 dikurangi, enggak apa-apa. Itu teknis untuk mengenal tambah songo yang 20 kapan dulu? Kuwi sing kangelan. Tak entek kene 11 bae Mas. 11 apa ya cara ngono madangi Jawa. Ora iso siji wae. Hodok wae bar bisa. Artinya itu proses meskipun nanti mungkin karena keterbatasan dan lain-lain, tapi itu sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para luhur kita ya, artinya untuk mempertahankan aksara itu dengan ini karena mungkin juga perkembangan bahasa juga berubah gitu. Tapi ketika kita masuk bicara Unicode, waktu itu orang kenalnya aja belum tentu Unicode itu apa. Yang tahunya aku komputer ngetik. Nah komputer ngetik aja yang dipakai jelas pasti sementara ini pasti ANSI. Dulu itu kan mulainya tetap ANSI. Slot ANSI yang bisa dibaca waktu itu program-program